Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, rahmati kita, ringankan kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah dan menghadiri khataman tahlil daripada al-alim ad-dari ila Allah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan beliau. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama salaf-salafnya, dikumpulkan bersama para nabiyyin, syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun min Allah wa kafa billahi alim. Amma ba'd. Saudara, alhamdulillah pada pagi hari ini kita memperingati daripada khataman pembacaan tahlil dan yasin selama 3 hari yang sama-sama kita peringati untuk mengenang jasa-jasa daripada Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf, seorang ulama rabbani yang seakan-akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai mudanya tidak mempunyai kesibukan kecuali dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Beliau mewakafkan waktunya, menginfakkan waktunya siang dan malam hanya untuk kepentingan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Karena saya hidup bersama beliau, saya jalan bersama beliau, saya ikuti bersama beliau, dan saya mengetahui sendiri bagaimana semangatnya beliau untuk menyelamatkan umat ini dari kebodohan, untuk menyelamatkan umat ini dari kelalaian. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada capeknya, tidak pernah kenal menyerah. Sampai akhir hayatnya pun beliau berwasiat agar jangan sampai meninggalkan majelis taklim. Saudara, orang-orang yang seperti beliau ini, saudara, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ar-Ra'd, awalam yara anna na'til ardha nanqusuha min atrafiha. Bukankah kau lihat bagaimana kami kurangkan daripada bumi? Al-Imam Al-Mujahid mengatakan maksudnya ujung-ujungnya bumi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya ulama, saudara. Dengan meninggalnya ahlul khair, dengan meninggalnya fuqaha. Keberadaan ulama ini, saudara, sebagai penerang bagi bumi ini, sebagai penerang bagi manusia, mengangkat dari segala macam kebodohannya, mengangkat dari segala macam kelalaiannya. Karena ulama ini adalah khulafahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ini adalah penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama rabbaniin dapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, berikanlah rahmat penerusku, khulafahnya, khulafaku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man khulafa'u? Siapakah khulafahmu itu ya Rasulullah? Siapakah penerusmu itu ya Rasulullah? Siapakah penggantimu itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yarwuna hadithi wa sunnati.
mereka yang meriwayatkan hadis-hadisku dan sunnah-sunnahku. Guru-guru ini saudara, dia buka kitab, di situ dia menjelaskan yang asli dalilnya adalah dari perbuatan Rasulullah SAW, dari ucapannya Rasulullah SAW. Dan kita merasa kehilangan saudara, tak kalah ulama Rabbani yang betul-betul bisa jadi suri toladan saudara, sudah meninggalkan kita, dan ulama-ulama yang masih hidup diam. Apabila ulama-ulama yang hidup tidak berani berbicara, tidak berani berdakwah, ini orang-orang yang mendapat kutukan dari malaikat, yang mendapat kutukan dari ahli ardh was samawat. Bahkan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, kalau dia punya ilmu, mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang-orang ini saudara akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf ini saudara, seorang satu-satunya yang banyak mendapat nadrah, yang dilihat oleh para ulama-ulama, para salihin, para kubar. Beliau duduk saudara, beliau duduk bertemu dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau duduk bertemu dengan Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau duduk bersama Habib Salim bin Jindan, beliau duduk bersama Habib Abdullah Syami. Saya sendiri sering mengantarkan beliau, dan beliau bertemu dengan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan beliau bertemu dengan ulama-ulama besar. Karena beliau setiap harinya tidak ada kesibukannya kecuali dakwah ila Allah. Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, putra beliau, menceritakan 3 tahun yang lalu Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau antara sadar dan tidak sadar sambil mengucapkan, ya Rasulullah, saya sudah rindu kepadamu ya Rasulullah, saya ingin segera bertemu kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, la ya Ali, bukan sekarang. 3 tahun yang lalu itu saudara. Ya Ali, umat masih membutuhkan kamu, belum sekarang engkau berjumpa denganku ya Ali. Orang yang betul-betul takzim kepada gurunya, karena di antara gurunya adalah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Sampai-sampai masa tua beliau, sekalipun pakai roda, beliau tetap datang karena menghormati gurunya saudara. Dan akhir-akhir hayatnya banyak aulia-aulia yang datang kepada beliau. Saya teringat ibu saya, waktu dalam keadaan ghaibubah, kadang-kadang memanggil ibunya, kadang-kadang memanggil Habib Saleh, kadang-kadang memanggil ayah saya, karena didatangi oleh mereka arwah-arwah salihin. Habib Ali juga seperti ini saudara. Setelah sadar, beliau mengatakan, tadi Rasulullah SAW datang kepada saya. Setelah sadar, beliau mengatakan, Habib Saleh datang kepada saya. Ini karena makom dan kedudukan, karena perjuangan-perjuangan yang diperjuangkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Tidak ada satu kampung pun di kota Jakarta kecuali di situ ada jejak-jejaknya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, kecuali ada jasa-jasanya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, kecuali ada perjuangan-perjuangan Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Saya ikut bersama beliau, masuk sampai satu hari 7-8 kampung beliau datangin saudara. Bahkan di Petukangan beliau mengajarkan kitab Nasaih Rudiniyah. Karena Habib Abdullah bin Al-Haddad di situ setiap Jumat beliau mengajar di situ. Masya Allah, sebelumnya beliau sebagai penterjemah, sebagai penceramah tunggal di masjidnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Di situ bertemu dengan ulama-ulama. Di antara yang diterjemahkan oleh beliau adalah Al-Habib Ad-Da'i Allah, Profesor Dr. Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dan Said Muhammad bin Al-Maliki cinta betul dengan beliau. Maka dari itu saudara, pagi hari ini kita datang ke sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh, putri-putri kita dijadikan putri yang salehah. Berkatnya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ini saudara. Dan saudara, Habib Ali ini saudara, orang yang selalu membuat orang senang, orang yang selalu memberikan rasa dingin dan rasa nyaman. Kemarin saudara, sekalipun sudah ada prokes dan putra-putranya telepon kepada saya, sudah bilang kepada pemerintah, sudah kamu yang ngatur, saya tidak ikut campur sudah. Tapi umat tetap datang karena ingin menghormati gurunya saudara. Karena karamatul mayyit dafnuhu, karamah, keagungan seorang mayit itu
bisa dilihat saat dimakamkan saudara. Dan karena jasa beliau lah, karena ide beliau lah, saya diberikan semangat oleh beliau untuk membaca Ya Tawabtu Alaina, syair-syair dalam bahasa Indonesia yang sebentar lagi kita akan baca bersama saudara. Itu berkatnya Habib Ali. Tak kala saya datang, lalu saya katakan ini ada syair Ya Tawabtu Alaina dengan bahasa Indonesia. Karena ibu saya, kata Habib Ali, tolong bukukan, itu bagus dan segera sebarkan. Akhirnya alhamdulillah saya sebarkan ke musola-musola, saya sebarkan ke masjid-masjid, saya sebarkan ke majelis-majelis taklim, dan alhamdulillah di tempat Habib Soleh ini selalu dibaca qasidah yang mendapatkan support dari Habib Ali. Dan kita berharap mudah-mudahan putra-putra beliau sebagai penerus daripada Habib Ali, putra beliau Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Alwi dan saudaranya semua mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahasia daripada orang tuanya, mendapatkan rahasia daripada salaf-salafnya, dan semua kita yang hadir mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Habib Ali. Rabbana fa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa ma'afat min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Tawwab